Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andis Saputro. Saya dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Pamulang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang belajar pemrograman dengan bahasa Python yang menggunakan if, elif, dan else. Nah, kemudian juga saya ada tugas di sini. Di nomor satu itu buatlah program atau coding dengan ilustrasi sebagai berikut dengan menggunakan bahasa Python dan ditulis pula algoritmanya flow atau flowchart. Dan di sini ada soal A dan B. Saya coba A dulu. Jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD, dan jika umur sama dengan 7 tahun atau lebih bisa masuk SD. Nah, kebetulan saya semalam sudah bikin flowchart sederhana. Di sini ada flowchart yang saya buat, yaitu flowchart untuk masuk SD. Di sini sangat sederhana sekali. Semoga aja benar. Kalau salah, mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, yang pertama itu dari mulai. Di sini ada start atau mulai. Kita langsung setelah itu masuk ke deklarasi umur anak SD. Setelah itu langsung ke umur anak itu 1 sampai 7 tahun. Ini batasan umur anaknya untuk proses untuk masuk SD. Dan di sini ada proses seleksi umur. Dan ketika misalkan sudah proses tersebut berlangsung, jika umur anak lebih dari 7 tahun bisa masuk SD. Tapi jika di bawah 7 tahun belum bisa masuk SD sampai selesai. Flowchart algoritma itu terdiri dari beberapa simbol. Di sini yang saya pakai itu ada sekitar 4 simbol. Yang pertama itu adalah terminator. Terminator sendiri di sini adalah proses mulainya flowchart dari awal atau akhir. Jadi di sini bisa di awal ataupun di akhir. Dan yang kedua adalah segi 6, bentuknya segi 6 seperti ini. Itu adalah preparation. Preparation adalah inisialisasi suatu variabel atau nilai dari variabel tersebut ya. Tadi nilainya berapa, misalkan di sini kan tadi disebutkan dalam soal itu adalah umur anak ya. Jadi di sini saya masukkan umur anak untuk masuk SD. Nah, yang ketiga itu adalah berbentuk jajar genjang. Di sini jajar genjang tersebut adalah data. Nah, data dari input ataupun output. Nah, kebetulan di situ di soal tadi dijelaskan bahwa di sini dikasih batasan di bawah 7 tahun tidak bisa diterima SD, dan sama dengan 7 tahun atau lebih bisa masuk ke SD. Nah, di sini saya kasih 1 sampai 7 tahun ya batasan umurnya. Nah, yang keempat itu proses atau seleksi umur. Ketika proses berlangsung ataupun sudah lolos atau tidaknya, di sini terlihat jika umur 7 di atas lebih dari 7 tahun bisa masuk SD. Jika umur kurang dari 7 tahun berarti belum bisa masuk SD, kemudian selesai. Nah, flowchartnya sudah selesai, baru kita masuk ke pemrogramannya dalam bahasa Python. Nah, di sini ada bahasa Python yang sudah saya tulis. Di sini adalah soal ujian tengah semester, nama saya dan kemudian NIM saya. Nah, untuk yang pertama kita masukkan itu adalah variabel yang ingin dimasukkan. Yang pertama adalah umur. Nah, itu untuk pemanggilan ya. Nah, kita kasih inputnya itu adalah tadi itu umur ya, umur anak. Sorry, banyak belum. Kemudian tambahkan dulu tutupnya lagi. Setelah itu tekan oke. Nah, di sini baru kita masuk di if. Tadi kan umur 7 di bawah kurang dari 7 tahun, berarti yang saya masukkan itu kurang dari 6. Karena kan tadi 7, 6 ya. 6,2
coba print umur tidak bisa masuk SD seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kemudian untuk elifnya kita masukkan lebih dari 7 tahun ya. Elif umur lebih dari 7 tahun. Oke, print bisa masuk SD. Nah, kemudian if sudah berarti tinggal else nya. Else titik 2 print umur anak. Nah, cukup sesimpel ini. Nah, kemudian kita save, lalu kita coba running. Nah, di sini misalkan saya umurnya 6 tahun. Oh, sorry, ada yang salah. Umur anak 6 tahun. Apa ini kurang sama dengannya kali ya? Sorry. Nah, kita coba lagi save running. Misalkan saya 7 tahun. Nah, benar. Di sini berarti tadi ada yang salah, itu kurang sama dengannya ya. Nah, di sini tertera kalau lebih dari 7 tahun itu bisa masuk SD. Nah, coba kita running. Misalkan umur anak saya itu 5. Nah, di sini tidak masuk SD. Coba kita mengepetkan lagi ke 6. Misalkan 6 tahun, tidak bisa masuk SD. Nah, sesimpel ini untuk codingannya atau programannya dalam Python. Nah, di sini kebetulan ada soal lagi yang B, buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, D sampai 1 sampai 100. Oke, kita coba untuk pengkodingannya ya. Kita yang pertama buka Python dulu. Yang ini kita ganti untuk soal B ya. B, kita coba hapus saja ya daripada saya pusing nantinya. Hapus saja. Kita tadi soalnya buatlah program grade. Oke, grade-nya sendiri ini biar kita hapus dulu. Grade nilai A sama dengan Nah, tadi kan ABCD berarti 4. 1 sampai 100, misalkan 100 bagi 4 berarti 25. Nah, untuk nilai yang paling atas itu adalah nilai yang paling besar supaya bisa untuk ditampilkan nantinya. Setahu saya seperti itu. Jika salah ya mohon dimaafkan. Misalkan saya coba 75 sampai 100. Nah, grade nilai B sama dengan 50 sampai 75. Nah, grade nilai C itu sama dengan 25 ya, 25 sampai 50. Dan
grade nilai D itu sama dengan 0 sampai 25. Enter. Jangan lupa untuk penutupannya 3 kali saja. Saya tekan OK. Nah, di sini kita masukkan nilai inputannya, nilai sama dengan sama seperti tadi, input berapa nilai Anda. Kita coba tutup tanda tanya dulu ya. Tanda tanya tutup. Oke. If lagi, kita menggunakan if lagi, if nilai lebih dari sama dengan 75.2, karena kan ini 75 ya, paling atas kan 75, kita patokannya dari sini kan lebih dari 75, berarti 75 ke atas. Nah, kita print nilai grade Anda adalah A. Tutup seperti ini. Nah, setelah itu kita if masukkan, berarti elif nilai lebih dari 50. Kita print nilai grade Anda adalah B, karena 50 sampai 75 ya. Nah, tutup bukunya belum. Nah, AB kita coba C. Untuk C kita coba elif lagi, elif nilai sama dengan ini belum ada kurang darinya, ini kurang sama dengan lebih dari dulu, sama dengan tadi berapa? 0. C itu 25. Kita coba print nilai grade Anda adalah C. Kita tutup kurung, sekali depannya kita kasih. Coba kurung, setelah itu baru kita tutupnya itu else tik 2 print, kita print nilai yang terakhir atau D, nilai grade Anda adalah D. Nah, kita coba running, apakah bisa. Save dulu, running. Misalkan nilai saya itu 0 sama dengan, nah, kita coba masuk, kita coba benar atau tidak. Nah, benar, 0 itu adalah D. Nah, kita coba running lagi. Misalkan nilai saya 80. Oke. Nah, di sini muncul A. Nilai grade Anda adalah A karena 75 sampai 100 itu adalah A. Nah, kemudian saya running lagi. Nilai saya misalkan 60. Oke. B. Apakah benar? 50. Oh, benar. Dan kemudian saya coba C. Itu runningnya misalkan nilai saya 40. C. Berarti kita muncul semua D, A, B, C, D. C misalkan 40. Ini 40 itu di C, antara 25 sampai 50. Nah, cukup sekian codingan dari saya. Ada kurang lebihnya. Oh ya, sorry bentar. Di sini soalnya karena ada membuat untuk flowchart, aku lihat namanya.
Nah, saya kemarin juga sudah membuat untuk algoritmanya untuk soal tersebut. Bentar. Nah, di sini ada masuk ke SD. Nah, ini pembagian nilai grade. Kita coba buka. Nah, di sini ada flowchart pembagian nilai grade sama mulai saya membagi 4 simbol sama mulai deklarasi karena variabelnya ABCD dan memiliki nilai 1 sampai 100. Di sini kita masukkan deklarasi grade-nya itu ABCD variabelnya, kemudian untuk inputannya saya masukkan 1 sampai 100, kemudian itu diproses pembagian nilainya, dan ketika sudah pembagian nilainya saya bisa simpulkan karena 100 bagi 4 ABCD itu nilai A itu 1 sampai 25. Nilai A itu bukan kecil tapi besar. Nilai A itu berarti 75 sampai 100. Kemudian 50, nilai B 50 sampai 75. Nilai C itu 25 sampai 50 dan nilai D 0 sampai 25. Oke. Dan kemudian selesai. Oke, cukup sekian pembahasan saya. Ini ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.